Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Donetias dari Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM akhir 8083. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 keterampilan dalam pembelajaran. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu isinya tentang cara membuka dan menutup pelajaran dengan baik dan benar. Yang pertama, tujuan membuka pelajaran, yaitu membangkitkan rasa ingin tahu, menumbuhkan perhatian, minat, dan semangat siswa, mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi, guru ditekankan untuk mengingatkan kembali terkait materi yang dijelaskan minggu yang lalu untuk merefresh otak siswa. Yang kedua, tujuan menutup, mengetahui apakah siswa sudah memahami dan mempelajari materi yang telah diajarkan sebelumnya. Materi yang telah diajarkan pada hari ini untuk mengukur tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. Jadi, sebelum menutup pelajaran, guru menanyakan kembali kepada siswa terkait materi yang telah diajari hari ini. Gunanya agar guru tahu apakah materi yang telah diajari bisa dipahami siswa dengan baik. Ada juga cara-cara membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, cara membuka pelajaran yang baik dan menarik bisa dengan menarik perhatian siswa, memotivasi dan membangkitkan rasa ingin tahu, review materi sebelumnya. Yang kedua, cara menutup pelajaran yang baik dan menarik bisa dengan cara meninjau kembali materi yang telah dipelajari, evaluasi pembelajaran, refleksi, dan memberikan dorongan sosial. Kemudian yang kedua ada keterampilan mengelola kelas. Tujuan pengolahan kelas ialah untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta untuk mengembalikan kondisi belajar, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab secara individu, menimbulkan rasa berkewajiban pada diri siswa, dan banyak lagi tujuan yang lain. Keterampilan mengelola kelas itu terbagi menjadi 2 keterampilan, yaitu yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Contohnya seperti dengan cara menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian, memberi petunjuk yang jelas, menegur, memberi penguatan. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Contohnya seperti modifikasi tingkah laku, pendekatan pemecahan masalah kelompok, memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Selanjutnya yang ketiga ada keterampilan bertanya dasar, yaitu pertanyaan dasar adalah pertanyaan yang diajukan oleh guru pada awal pembelajaran yang bertujuan untuk mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya. Contohnya seperti apa nama zat daun pada daun, itu termasuk ke golongan materi pembelajaran sains. Selanjutnya yang keempat ada keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan lanjutan adalah pertanyaan kelanjutan dari pertanyaan dasar yang mengutamakan usaha pengembangan keterampilan berpikir, memperbesar partisipasi, dan mendorong agar dapat berinisiatif kembali. Contohnya seperti menurut para ahli diungkapkan bahwa saat pernafasan diafragma atau pernafasan dalam, kontraksi diafragma mengakibatkan perubahan penting volume rongga dada. Udara masuk ke paru-paru saat diafragma berkontraksi secara pasif, saat diafragma berealisasi. Di saat diafragma berealisasi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Jadi, kesimpulannya, keterampilan bertanya lanjutan adalah meneruskan dari keterampilan dasar. Jadi, pertanyaan yang dasar itu masih mendasar tentang materi-materi awal seperti apa yang dimaksud, sebutkan ciri-ciri, dan jelaskan. Sedangkan keterampilan bertanya lanjutan itu lebih ke seperti soal cerita, atau menurut ahli, atau lebih ke detail pada materi intinya. Yang kelima ada keterampilan mengadakan variasi. Melakukan kegiatan secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan dan dapat menurunkan semangat siswa. Siswa yang bosan biasanya cenderung akan mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Maka dari itu, dibutuhkan variasi dalam proses belajar mengajar. Variasi diperlukan dalam pembelajaran untuk membuat siswa konsentrasi kembali dan termotivasi, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan dinamis dan dengan baik. Contohnya seperti variasi suara. Guru dapat mengubah suara yang awalnya menjadi tinggi menjadi nada rendah, atau nada rendah menjadi nada tinggi. Kemudian memusatkan perhatian, seperti jika perhatian siswa sudah mulai terarah ke objek-objek yang lain, tidak lagi mendengarkan guru, tidak lagi melihat papan, maka guru dapat memancing agar siswa kembali memusatkan kembali pada kegiatan yang berlangsung seperti pembelajaran. Kemudian mengadakan kontak variasi gerakan badan dan mimik, dan mengubah posisi gerak badan. Contohnya seperti guru yang cenderung hanya diam di meja belajar, di meja guru, bisa mengubah posisi geraknya menjadi berdiri, menghampiri siswa, mendekati siswa, atau menulis di papan. Yang keenam ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah proses penyajian informasi secara lisan dan diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pembelajaran yang utuh dan diinginkan sebelumnya. Selanjutnya yang poin ketujuh ada keterampilan memberi penguatan. Di dalam kegiatan belajar mengajar, penguatan memiliki peran yang cukup penting guna meningkatkan keefisienan proses pembelajaran. Respon aktif atau respon positif atau pujian dari guru terhadap murid akan membuat siswa atau murid merasa senang serta merasa punya kemampuan dan membangun rasa percaya dirinya sendiri. Contohnya seperti memberi reward, memberi ucapan selamat, memberi semangat, memberi apresiasi seperti, wah pekerjaanmu bagus sekali, ibu merasa puas dengan jawabanmu. Dan dengan cara itu murid akan lebih aktif, lebih giat, dan lebih sering ingin mendapatkan ucapan semangat, ucapan bangga. Keterampilan yang terakhir ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Pengertiannya yaitu menurut Muasa dalam Suwarna, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam literasi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi pengalaman, mengambil keputusan. Contohnya seperti dengan cara memusatkan perhatian, merumuskan tujuan, menjelaskan langkah-langkah diskusi, serta merumuskan kembali masalah dan lain-lain. Sekian penjelasan tentang 8 poin keterampilan dalam pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum